Baik, kita langsung saja untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 5 ya. Saya persilakan. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahilian hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Oke teman-teman semua, kami dari kelompok 5 insya Allah akan mempresentasikan beberapa hal ya terkait sektor publik, yaitu dengan materi pengukuran kinerja sektor publik. Udah kelihatan kan ya slide-nya ya? Atau belum? Sudah. Udah. Oke, tentang pengukuran kinerja sektor publik yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Raffi, ada Julia Prastia Anggun, dan Pian Afifah. Untuk yang pertama, materinya akan disampaikan oleh Pian Afifah terkait dengan pengertian pengukuran kinerja sektor publik. Kepadanya dipersilahkan. Iya. Iya, udah ada belum? Bentar, biayanya belum masuk Ustaz. Kayaknya belum di ACC. Oh ya. Oke. Ya, Wan Ustaz, ini dia sama Anggunnya belum di ACC katanya Ustaz. Udah semua, ini belum masuk-masuk. Belum ya? Udah semua ya? Nah. Ininya sebentar. Udah masuk, Pi. Iya, udah. Boleh. Udah. Langsung aja. Iya, langsung aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk presentasi pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengukuran kinerja, tujuan, dan juga manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama ada pengertian pengukuran kinerja. Sebelum kita memahami mengenai sistem pengukuran kinerja, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kinerja. Jadi kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, ataupun kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu organisasi. Itu merupakan menurut pemikiran menurut Mardiasmo. Sedangkan sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur, di mana alat ukurnya terdapat dua. Yang pertama ada finansial dan yang kedua ada non-finansial, yang kemudian nanti akan dijelaskan secara lebih rinci di slide selanjutnya. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja itu merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang ataupun kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Next, Pi. Selanjutnya, ada tujuan dari pengukuran kinerja. Ada beberapa poin dari tujuan pengukuran kinerja. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer, level menengah dan juga bawah, serta memotivasi untuk mencapai good congruence. Jadi, yang dimaksud dengan good congruence ini merupakan keselarasan antara tindakan-tindakan individu untuk meraih tujuan pribadi guna membantu pencapaian tujuan organisasi. Jadi, keselarasan antara tindakannya tindakan individu, tetapi untuk meraih tujuan individu juga, tapi membantu pencapaian tujuan organisasi gitu. Yang poin selanjutnya yaitu sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individu dan kemampuan kolektif yang rasional. Lanjut, Pi. Yang selanjutnya ada manfaat pengukuran kinerja. Poin pertama yaitu memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengawasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja. Selanjutnya, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan juga hukuman. Maksud dari memberikan penghargaan itu merupakan memberikan penghargaan atas prestasi dari sistem kinerja sebuah organisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Selanjutnya untuk membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Yang terakhir yaitu membantu memahami kegiatan instansi pemerintah, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Via. Untuk selanjutnya tentang elemen pengukuran kinerja, lalu informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor publik, lalu indikatornya apa saja, karakteristik dan mekanismenya akan saya jelaskan sendiri, yaitu yang pertama tentang elemen pengukuran kinerja. Ya, di sini ada 4 ya. Dari penjelasan tadi sudah dijelaskan oleh Via, maka di sini ada 4 yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Ya, tujuan
adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai sebuah organisasi gitu. Jadi sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Dan strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Makanya kalau misalkan dalam sebuah perusahaan, ya kita harus punya tujuan dulu. Ya, kalau kita udah punya tujuan, habis itu kita tentukan nih sasarannya apa aja untuk merealisasikan tujuan yang sudah kita bentuk. Ketika kita udah menentukan sasarannya itu, barulah kita membuat strategi agar kita sesuai dengan sasaran, dan kalau misalnya udah sesuai dengan sasaran, maka tercapailah tujuan dari kinerja kita gitu. Makanya biasanya tujuan, sasaran, dan strategi ini biasanya ditetapkan dengan berpedoman dengan visi dan misi organisasi. Ya, jadinya berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi tersebut, selanjutnya dapat ditentukan indikator dan ukuran kinerja secara tepat. Gitu. Jadi dari visi misi baru mempunyai turunannya breakdown-nya lagi sampai kita akhirnya ada suatu tujuan, ada sasaran, dan bagaimana strateginya. Terus yang kedua, merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Setelah kita menetapkan tujuan, sasaran, dan strateginya itu, kita harus merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Ya, indikator kinerja itu mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, indikator kerja, dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. Ya, jadi kalau misalkan udah ada indikatornya, maka disinilah sangat dibutuhkan yang namanya indikator buat kita menilai seberapa jauh dan seberapa persen kita udah sampai tujuan kita. Gitu. Jadi indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama dan indikator kinerja kunci. Maka faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non-finansial pada kondisi tertentu. Faktor keberhasilan utama ini harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi, sedangkan indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kerja. Lalu yang ketiga ada mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sasaran-sasaran organisasi. Jika kita udah punya indikator, dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Kalau misalnya kita udah punya SOP, terus udah punya indikator-indikator, gimana kalau misalkan udah dijalankan ini berarti sudah tercapainya sekian gitu kan. Nah, kalau misalkan udah itu dibentuk indikatornya, maka kita harus bisa mengukur tingkat ketercapaiannya. Udah dibuat indikatornya, tinggal dinilai kira-kira dengan indikator ini tercapai atau tidak, yang itu tercapai atau tidak. Nah, jadi mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Jadi dibandingkan nih, kita punya indikator seperti ini, ternyata realisasinya tidak sesuai misalkan. Atau sesuai, alhamdulillah kalau sesuai. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai berarti harus ada evaluasi gitu. Terus yang terakhir ada evaluasi kerja. Ada di sini feedback, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Gitu. Jadi kita harus kalau misalkan udah dari 3 itu, udah dari awal menentukan tujuan, habis itu membuat indikator dan ukuran kinerja, habis membuat indikator, kita harus bisa mengukur tingkat ketercapaian dari indikator yang sudah kita buat. Kalau misalkan sudah, maka kita harus bisa mengevaluasi itu semua. Kalau misalkan ada suatu hal yang mungkin di luar ekspektasi kita dari kita merumuskan tujuan dan indikator dan sebagainya. Yang pertama itu ada feedback ya. Hasil pengukuran terhadap
capaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode selanjutnya. Selain itu, hasil ini pun bisa dijadikan landasan pemberi reward atau punishment terhadap manajer dan anggota organisasi. Sedangkan penilaian kemajuan organisasi yaitu biasanya setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi. Kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan organisasi ini adalah tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memberikan hasil aktual yang tercapai dengan tujuan organisasi yang dilakukan secara berkala, triwulan, per semester, atau tahunan. Jadi penilaian kemajuan ini tuh biasanya tuh dibandingkan, misalkan ada kuartal 1, terus habis itu kita bandingkan dengan kuartal 2, apakah dia naik atau turun. Terus mungkin dilihat dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang, adakah penjualan atau adakah pendapatan kita yang turun atau naik gitu. Jadi itu. Dan terakhir, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan udah ini semua, udah dapat feedback, udah penilaian kemajuan organisasi, maka harus bisa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, yaitu menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen maupun stakeholder. Keputusan-keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis sangat membutuhkan dukungan informasi kinerja ini. Informasi kinerja juga membantu menilai keberhasilan manajemen atau pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengurus organisasi. Terus habis itu ada informasi yang digunakan. Di sini ada informasi finansial dan informasi non finansial yang tadi sudah dijelaskan oleh Via sebelumnya. Disebutkan ya, bukan dijelaskan. Informasi finansial yaitu penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat ya. Jadi informasinya misalkan ada RKAT gitu ya, atau kalau misalnya di sekolah RKS dan segala macam. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varian, selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan anggaran yang dianggarkan. Gitu. Nah, di sini kan ada dua, ada varian pendapatan atau revenue variance. Variance pendapatan itu adalah semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Lalu yang kedua itu ada varians pengeluaran, yaitu dari varians pengeluaran itu ada dua lagi bawahannya, yaitu yang pertama varians belanja rutin dan varians belanja investasi atau modal. Ya biasanya kalau misalkan belanja rutin ya yang biasanya anggaran yang sudah disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus-menerus yang dimaksudkan untuk menjaga kelemahan roda pemerintahan dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Biasanya kayak misalkan belanja rutin itu kayak beli ATK atau mungkin biaya-biaya perbaikan lainnya. Terus kalau misalkan varian belanja investasi modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Nah, maka dari setelah dilakukan analisis varians, maka tahap selanjutnya dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusuri varians tersebut hingga level manajemen yang paling bawah. Lalu yang kedua di sini ada informasi non finansial ya. Informasi non finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen, teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa. Ini adalah balance scorecard biasanya. Ya. Jadi balance scorecard ini metode ya. Balance scorecard ini adalah sebuah metode ya yang merupakan pengukuran kinerja organisasi berdasarkan aspek finansial dan juga aspek non finansial. Jadi balance scorecard ini dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif finansial tetapi juga aspek kualitatif non finansial. Pengukuran dengan metode ini melibatkan 4 aspek, yaitu pertama perspektif finansial, yang kedua perspektif kepuasan pelanggan, yang ketiga perspektif efisiensi proses internal, yang terakhir perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan. Gitu. Selanjutnya ada indikator kinerja dan pengukuran value for money. Ya. Yang pertama indikator kinerja ya. Peranan indikator kinerja atau mungkin indikator kinerja itu definisinya dulu itu adalah kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
Ya, jadi peranan indikator kinerja di sini adalah pengukuran kinerja dilakukan dengan mengembangkan variabel kunci yang sudah teridentifikasi menjadi indikator kinerja. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci. Nah, penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut ya. Pertama di situ adalah biaya pelayanan, yaitu cost of service ya. Sebentar. Biaya pelayanan, penggunaan kualitas dan standar pelayanan gitu. Lalu ada cakupan pelayanan dan kepuasan gitu. Selanjutnya ada karakteristik indikator kinerja sebagai berikut. Yang pertama, kira-kira indikator kinerja itu harus seperti apa sih? Yang pertama, indikator itu harus sederhana dan mudah dipahami. Ya gitu. Yang kedua, dapat diukur. Yang ketiga, dapat dikualifikasikan. Misalnya dalam bentuk rasio, persentase, dan angka. Jadi kalau misalkan udah membuat indikator, kira-kira persentasenya berapa? Biar gampang dikualifikasikan gitu. Terus dikaitkan dengan standar atau target kinerja, lalu berfokus pada customer service, kualitas dan efisiensi, dan kinerjanya dikaji secara teratur. Lalu yang terakhir, mekanisme penentuan indikator kinerja membutuhkan ada 4 mekanisme. Yang pertama harus ada sistem perencanaan. Jadi kita harus bisa merencanakan dulu apa yang ingin kita buat ke depannya. Kayak misalkan suatu perusahaan ingin ada suatu tujuan gitu. Jadi harus ada rencananya dulu. Lalu yang kedua, pengendalian spesifikasi teknis. Itu jadi ada pengendaliannya. Lalu yang ketiga, standarisasi kompetensi teknis, profesionalisme, mekanisme ekonomi. Jadi harus ada standarisasinya. Gitu. Kalau misalkan ingin menentukan indikator kerja harus ada standarisasinya. Kira-kira indikator kerja ini standarnya harus seperti standar yang apa. Nah, harus digarisbawahi juga standar yang di sini itu adalah harus standar yang profesional ya, standar profesional. Yang terakhir pasar mekanisme sumber daya manusia. Ya, jadi dilihat sumber daya manusia itu seperti apa. Oke, mungkin itu saja. Mungkin setelah ini akan dijelaskan oleh Anggun terkait value for money, ya kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang selanjutnya adalah value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Value for money merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output berwujud, tetapi lebih banyak berupa intangible output. Selanjutnya, Suf. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengukuran value for money. Yang pertama adalah pengukuran ekonomi. Pengukuran ekonomi ini hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan dan merupakan ukuran relatif. Selanjutnya adalah pengukuran efisiensi. Itu dapat diukur dengan rasio antara output dengan input. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut, tetapi dalam bentuk relatif. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan. Maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan output pada tingkat input yang sama dan meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
menurunkan input pada tingkat output yang sama. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output. Selanjutnya adalah pengukuran ekonomi. Pengukuran ekonomi itu adalah mempertimbangkan masukan yang dipergunakan ekonomi, merupakan ukuran relatif. Selanjutnya adalah pengukuran efisiensi. Pengukuran efisiensi ini diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan dengan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi organisasi. Tinggi tingkat efisiensi. Organisasi efisiensi sama dengan output atau input. Selanjutnya adalah pengukuran efektivitas. Adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Yang terakhir adalah pengukuran outcome, yakni merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output. Selanjutnya adalah sistem pengukuran kinerja. Suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi. Baiklah, itu saja presentasi saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Anggun atas presentasinya yang insya Allah itu mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami penjelasannya, atau mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Nah, ini mau nanya dong. Iya, boleh. Yang di slide indikator kinerja sih, kan di situ disebutin ya, ada peranan indikator kinerja. Nah, ini masih sedikit belum paham aja sih, kan di situ dibilang kalau pengukuran kinerja dilakukan dengan mengembangkan variabel kunci yang sudah teridentifikasi menjadi indikator kinerja. Nah, mungkin bisa kali ya dikasih kayak contohnya gitu. Maksudnya tuh mengembangkan variabel kunci itu gimana gitu. Misalkan sebuah perusahaan udah ada indikatornya tuh. Nah, mengembangkan dari variabel kuncinya itu gimana gitu. Nah, ini masih kurang paham itu sih. Oke. Saya mau nanya ya. Iya, boleh. Siapa tadi? Supi, aku mau nanya. Ya udah, boleh. Apa pertanyaan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen atau teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anissa Rum Pratiwi. Saya mau nanya satu hal dari tentang kinerja, pengukuran kinerja. Oke, langsung aja.
Gini, Indonesia itu mempunyai hutang luar negeri yang cukup tinggi nilainya. Menurut saya, hal ini itu juga bisa diukur dalam hal kinerja kenegaraan. Apakah bisa dikatakan kinerja keuangan negara tidak begitu baik sehingga utang terhadap luar negeri belum bisa dikatakan kecil gitu atau lunas. Itu aja sih. Aku pengen penjelasan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari Anissa. Mungkin ada yang ingin nanya lagi? Aka, Supi. Boleh. Kan Supi tadi kan di slide 11 itu kan ada karakteristik indikator kinerja ya. Nah, dekan itu salah satu poinnya ada dapat diukur. Boleh nggak Aka contohnya gitu, dapat diukur tuh maksudnya gimana? Relevan, tidak relevan atau gimana gitu? Kakak penasaran aja gitu. Yang maksud dapat diukur itu hasilnya gimana, contohnya gitu. Oke. Oke, makasih. Jawab dulu kali ya. Mungkin Supi jawab dulu buat yang Aka ya. Mungkin yang tadi buat yang karakteristik itu yang dapat diukur, ya mungkin salah satunya itu yang mungkin bisa relevan gitu. Kalau misalkan kira-kira dalam tahun ini kita nih bisa nih ngerjain ini, misalkan kalau misalkan dalam lembaga apa ya, lembaga zakat lah gitu ya, misalkan kita bisa menyalurkan bantuan kepada berapa orang gitu, atau menyalurkan anak yatim itu berapa orang mampunya gitu, jadi dapat diukur gitu. Atau mungkin secara kinerjanya misalkan di suatu organisasi kira-kira bagian keuangan ini dapat diukur gitu, pengerjaan laporan keuangannya itu harus sampai mana gitu. Jadi bisa diukur, harus bisa diukur dan bisa dijelaskan, kayak misalkan bisa itu bisa dikualifikasikan dalam bentuk presentasi gitu. Jadi gitu Kak. Oh, Jelas ya? oke. Kasih. Ya, sama-sama Kak. Tadi yang lainnya bisa diulang Laili terkait ini ya, terkait apa namanya? Apa? Jadi indikator kinerja ya, peranannya. Iya, yang indikator kinerja gitu loh. Kan dibilang tuh pengukuran kinerja dilakukan dengan mengembangkan variabel kunci yang sudah teridentifikasi menjadi indikator kinerja. Kayak contohnya gitu loh, misalkan apa ya, ada di sebuah perusahaan atau apa gitu. Nah, melihat pengukuran kinerjanya tuh gimana gitu. Oke.
Belum dijawab? Bentar, Pak. Saya lihat. Kalau misalkan tentang indikator kinerja kunci itu tadi mungkin begini. Jadi dia mengukurnya itu karena penjelasannya itu indikator kinerja kunci itu gini, adalah kumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun finansial gitu ya untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Nah, jadi kalau misalkan indikator kinerja kunci ini biasanya itu dipakai oleh manajer biasanya untuk mendeteksi nih dan memonitor pencapaian kinerja. Jadi namanya juga indikator kinerja kunci. Jadi apa namanya ya apa ya yang emang mungkin jadi suatu apa ya namanya ya unggulan di suatu organisasi tersebut gitu. Gimana Leli? Jelas nggak? Jadi variabel kunci itu ini apa namanya variabel yang emang dia faktor-faktor yang menjadi sebabnya kesuksesan suatu organisasi. Kayak misalkan mungkin dalam unggulannya kayak misalkan apa ya? Kayak misalkan kita ambil stasiun TV gitu kan, suatu stasiun TV gitu ada program unggulannya kan. Nah, di situ adalah variabel-variabel kunci yang emang pada akhirnya menyebabkan suksesnya suatu stasiun TV tersebut. Nah, dari situ, nah indikator dari yang program tersebut ada namanya indikator kinerja kuncinya. Jadi di situ indikatornya itu biasanya kita lihat kalau misalkan ini relevan untuk dijadikan unggulan, maka apa namanya layak gitu lanjut. Jadi harus bisa pada akhirnya manajer ini bisa mendeteksi dan memonitor pencapaian kinerja itu dari program-program unggulan mereka gitu. Mungkin seperti itu sih. Mungkin teman-teman yang lain bisa nambahin. Oh, berarti kayak dilihat lagi gitu ya. Misalkan mereka udah netapin gitu, misalkan tujuan, sasaran, segala macamnya, dilihat lagi keberhasilan dari perusahaan itu untuk ngelaksanainnya gitu ya. Iya. Ya makanya kan kalau kan tadi kan udah dilihat tuh kan tujuan, sasaran dan strateginya seperti apa. Kalau misalkan kita udah nentuin sama kan suatu perusahaan udah ada visi misinya tuh kan, visi dan misinya. Kalau organisasi ada visi misi, habis itu ada program-program unggulan kan, gitu ya. Kayak misalkan di mana ya, di Jakarta ada program unggulannya apa gitu. Nah, ketika udah menjadi program unggulan di situ, nanti pasti dilihat lagi kira-kira gimana sih kinerjanya gitu. Dari program-program unggulan itu bisa dilihat lagi. So, jadi bisa menjadi evaluasi juga dan bisa memonitor gitu. Soalnya indikator kuncinya itu dilihat dari yang emang dari awal terlihat jelas dari awal gitu. Kalau misalnya ini adalah program unggulan gitu. Itu kan misalkan kayak kita di organisasi kan ada tuh kayak misalkan kalau lagi evaluasi tuh dikatakan baik tuh misalkan berapa persen gitu. Nah ini ada nggak sih kayak dia tuh bisa dibilang kinerjanya efektif atau baik tuh ada batas itunya nggak sih presentasinya gitu? Iya, mungkin biasanya sih itu relatif berbeda-beda kali ya, berbeda-beda karena kalau misalkan dilihat itu kayak misalkan ada yang perusahaan standarnya tinggi gitu. Kalau misalkan dikatakan berhasil, kalau misalkan 70% ke atas gitu. Dan sisanya itu berarti gagal. Ada yang mungkin perusahaan baru merintis gitu. Kalau misalkan mungkin sekitar baru 50% itu udah dikatakan ya sudah mencapai gitu. Udah relatif baik. Kalau menurut Anda sih, kalau menurut Sufi sih kayaknya tergantung perusahaan masing-masing gitu. Dan tergantung keadaannya juga. Oke. Thank you Sufi. Iya, sama-sama Laili. Mungkin untuk pertanyaan Nisa, Tia,
Anggun, mau coba jawab? Tadi yang Aisyah bisa ulang pertanyaannya? Siapa saya? Iya. Pertanyaannya apa ya tadi? Yang utang negara cukup tinggi. Apakah bisa kita katakan kinerja keuangan negara itu masih belum baik atau bagaimana? Kayaknya Ya itu deh. sebenarnya kalau menurut saya sih kayak apa ya? Tergantung perspektif orang masing-masing kalau ini. Ada yang mengatakan kalau misalkan dengan seperti ini udah baik gitu. Kalau misalkan baik kan berarti kan mereka melakukan terus gitu. Kalau ada yang tidak baik mengatakan kalau itu tidak baik. Kalau misalkan dari segi besar ya Indonesia itu, kalau menurut ini pertanyaan menurut Sufi buat menurut Sufi atau bagaimana? Atau menurut yang lain? Mungkin yang lain nanti bisa nambahin. Kalau menurut Sufi ya mungkin bisa dikasih ini sub data atau rumusnya biar jadi jelas valid datanya. Ini tuh baik apa enggak, bukan karena opini doang gitu. Iya, ya. Mungkin yang lain bisa bantu jawab dulu. Kalau menurut Sufi sih, kalau menurut opini pribadi ya, kalau misalkan dilihat sebenarnya masih banyak hal-hal yang emang pada akhirnya tidak perlu buat dihutangi, so, tidak perlu untuk mengajukan hutang, tapi lebih kepada memberdayakan sumber daya yang ada di dalam negeri dulu gitu kan. Mungkin mau nambahin ya Sufi. Boleh. Sebelumnya mungkin gini dulu, kita harus tahu dulu kenapa misalkan negara harus melakukan hutang gitu kan istilahnya. Kita harus mengetahui dulu kenapa gitu. Nah, dari yang saya baca, jadi salah satunya negara melakukan utang piutang itu yaitu untuk menempuh instrumen utang ditempuh untuk memenuhi kekurangan dari belanja pemerintah dalam tahun anggaran berjalan. Jadi sebetulnya sebuah negara itu bisa saja tidak perlu untuk berutang, namun harus ada beberapa hal yang disesuaikan. Jadi harus ada gitu beberapa hal atau langkah-langkah itu yang harus ditempuh. Jadi langkah-langkah tersebut itu kayak mengurangi belanja dan menyesuaikan dengan jumlah penerimaan negara, baik dari perpajakan, penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP maupun hibah. Jadi ya menurut saya negara berhutang juga kan, negara Indonesia itu bukan salah satu negara yang bukan salah satu negara yang berhutang gitu kan. Maksudnya tuh masih banyak negara-negara lain juga yang memiliki hutang ke negara lain gitu. Dan mungkin salah satunya itu untuk poinnya itu untuk membiayai belanja tadi. Jadi logikanya kalau misalkan belanja nggak ada, utang nggak ada, adapun utang sekarang efek dari belanja tadi, jadi gimana ya? Belanja terjadi karena kebutuhan gitu, kebutuhan untuk membangun Indonesia. Jadi mungkin
kita mah gak tahu ya maksudnya tuh utang negara itu sebenarnya buat kebaikan juga apa gimana gitu. Tapi ya yang saya baca seperti itu. Jadi kita nggak bisa juga terlalu menyalahkan kinerja dari kinerja dari negara tersebut gitu. Nambahin Mungkin juga itu sebenarnya sih bisa juga dilihat kamu baik apa enggak kinerjanya itu kan bisa dilihat dari pembandingan di pemerintahan sebelumnya gitu. Kalau misalnya emang pembandingannya jauh banget ataupun misalnya beda dikit, itu bisa dilihat tuh dia baik apa enggak kinerja keuangannya seperti itu. Jadi nggak cuma dari belanja ataupun kebutuhan dan sebagainya, bisa dilihat dari perbandingan masa pemerintahan lah itu, utang lunagnya berapa, untuk apa dan sebagainya. Ya, siap. Makasih Arif. Paling itu, Anissa, gimana? Udah terjawab kan? Alhamdulillah. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau enggak, dari kelompok 5 bisa dicukupkan. Jadi mungkin kayaknya cukup gitu untuk materi presentasi kita dari kelompok 5. Mungkin juga nanti ada tambahan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf gitu. Kami dari kelompok 5 ya kalau misalnya ada kekurangan mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya serahkan ke Bapak. Dan masih ada yang nanya lagi nggak? Tadi yang nanya namanya dituliskan di chat ya. Baik Pak, nanti saya tulis. Ya. Oke ya. Ya jadi ini yang berkait dengan kinerja ya, penilaian kinerja gitu ya. Nah, penilaian kinerja ya intinya kan penilaian kinerja itu adalah suatu alat ya, artinya sesuatu yang dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh pihak eksternal ya untuk menilai suatu organisasi, ya, apakah itu organisasi bisnis atau organisasi publik, gitu ya. Nah, kinerjanya ini memang harus bisa diukur, ya. Nah, ya, jadi masalah pengukuran kinerja ini akan selalu diperlukan, gitu ya, baik di sektor bisnis ya maupun di sektor atau sektor privat maupun di sektor publik ya kinerja ya. Karena kenapa? Karena memang berkaitan dengan ya apa yang dicapai oleh atau apa yang hendak dicapai atau tujuan dari organisasi tersebut ya, termasuk yang berkaitan dengan akuntabilitas ya. Ya khususnya biasanya kalau sudah akuntabilitas itu yang paling besar gitu ya, perannya itu adalah akuntabilitas yang berkaitan dengan keuangan. Ya, keuangan, akuntabilitas berkaitan dengan keuangan ya, kemudian baru termasuk juga adalah akuntabilitas yang lain ya, khususnya berkaitan dengan tujuan-tujuan
organisasi, ya. Nah, saya sampaikan aja ini saya ya, sedikit slide ya. Sebentar ya, maaf. Nah, sudah muncul ya slide saya? Sudah, Pak. Nah, ini tadi ya, saya nanti tambahkan aja yang kira-kira untuk melengkapi ya apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 5 tadi. Gitu ya. Jadi pengukuran sistem pengukuran kinerja di sektor publik ya. Secara umum ya, baik publik maupun privat sebenarnya ya. Nah, tapi kita khususkan di publik ya. Jadi ini sistemnya ini adalah bertujuan untuk membantu ya manajer publik ya, manajer publik ya dalam hal ini adalah pejabat pemerintah ya menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur yang bersifat finansial maupun non finansial. Ya, jadi pengukuran kinerja gitu ya nanti bisa dilihat secara finansial gitu ya. Jadi bagaimana penggunaan dari anggarannya gitu ya, dan juga bisa bersifat non finansial gitu ya, misalnya dalam hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dari organisasi gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ada organisasi apa gitu ya, misalnya dia yang berkaitan dengan misalnya dinas atau kementerian atau pelayanan pemerintah yang berkaitan dengan kependudukan misalnya ya, pelayanan KTP, kartu keluarga misalnya gitu. Nah, jadi tentu finansialnya jelas ya bagaimana ketika pelayanan itu dilakukan, apakah misalnya biaya menerbitkan KTP, biaya menerbitkan kartu keluarga atau surat-surat yang lain gitu ya, itu bagaimana pertanggungjawaban finansialnya. Yang non finansialnya tentu ada misalnya kecepatan pelayanan, ya pelayanan KTP berapa lama. Kemudian ada juga pembaruan KTP, gitu ya. Kemudian pengurusan KTP baru dan sebagainya. Ya itu contoh dari pelayanan-pelayanan yang sifatnya finansial atau non finansial. Nah, sebagaimana umumnya gitu ya mengukur kinerja ini ya tujuannya ya adalah untuk memperbaiki kinerja. Ya pasti ya ketika kita melakukan pengukuran atau evaluasi gitu ya. Jadi ketika ada ukurannya misalnya kecepatan pelayanan 1 hari misalnya gitu. Nah, ini kan menjadi pengukuran. Gitu ya. Sehingga ketika pelayanannya tidak bisa tercapai dalam variansnya misalnya berapa lama variansnya, nah ini bisa untuk digunakan untuk melakukan perbaikan. Atau kalau misalnya tadinya pelayanan 3 hari, gitu ya, tapi dengan diciptakan sistem elektronik yang bagus, sistem pelayanan SOP dan sebagainya itu bisa dipercepat menjadi 2 hari atau 1 hari, gitu ya. Nah jadi ini dengan adanya pengukuran, gitu ya, maka kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja atau pelayanan. Ya, kemudian alokasi sumber daya, pembuatan keputusan, gitu ya, mewujudkan pertanggungjawaban publik
ya, dan memperbaiki komunikasi kelembagaan, ya. Jadi pertanggungjawaban publik, ya. Jadi kalau pemerintah sudah melakukan pelayanan, ya, tentu ada pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan ke publik, ya. Oke. Nah, kemudian saya kira ini juga, ya, mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, ya, mengukur kinerja finansial dan non finansial, ya, untuk tujuan sistem pengukuran kinerjanya. Kemudian mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta memotivasi pencapai goal congruence. Nah, ini juga yang paling penting, gitu ya, agar tujuan dari lembaga, ya, itu bisa dipahami oleh semua lapis organisasi, gitu ya, bukan hanya pimpinannya saja, tetapi juga pada level menengah dan bawah, ya, sehingga bisa tujuan dari kelembagaan ini bisa tercapai. Ya, kemudian untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual maupun kolektif yang rasional, gitu ya. Jadi masyarakat yang dilayani, ya, ini merasa puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh lembaga sektor publik. Ya, kemudian manfaatnya adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan, ya, untuk menilai kinerja, ya. Kemudian arah mencapai target, monitoring dan evaluasi, ya, dasar memberikan penghargaan dan hukuman. Ya, saya kira ini tadi juga sudah disampaikan. Kemudian alat komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, kemudian identifikasi apakah kepuasan dari pelanggan, ya. Nah, ini bahasa kepuasan masyarakat, gitu ya, sebenarnya kepuasan masyarakat ini sudah terpenuhi dengan pelayanan dari pemerintah. Ya, kemudian memenuhi proses kegiatan instansi pemerintah dan memastikan bahwa pengambilan keputusan ini dilakukan secara objektif. Ya, ini adalah manfaat, ya, ketika jelas adanya pengukuran kinerja. Nah, kemudian informasi yang digunakan, gitu ya, dalam pengukuran kinerja ini adalah ada informasi yang bersifat finansial. Ya, kemudian juga ada informasi yang bersifat non finansial. Ya, yang finansial, ya, tentu di penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan anggaran. Anggaran, ya, kita semua sudah paham, ya, atau ketika dia anggaran maka nanti ada berapa jumlah yang dianggarkan, kemudian berapa realisasinya, gitu ya. Nah, nanti di sini akan ada varians, ya. Variansnya apa nih? Varians yang berkaitan dengan pendapatan atau varians yang berkaitan dengan pengeluaran. Ya, kalau kita belajar akuntansi manajemen, ya, itu kan juga disebutkan, ya, varians nanti yang berkaitan dengan harga atau varians berkaitan dengan kuantitas. Ya, itu kalau di produksi misalnya. Nah, kalau di sektor pemerintah atau di sektor publik prinsipnya sama, gitu ya. Pada ketika informasi yang bersifat finansial ini, gitu ya. Nah, ini pasti ketika kita melakukan penilaian, ya. Nah, tentu pasti ada varians yang terjadi. Bahkan anggaran publik yang demikian ketat pun, gitu ya, itu pasti tetap ada varians. Ya, varians itu, ya, kalau yang kemarin kita belajar anggaran, gitu ya, misalnya belajar laporan keuangan sektor publik, gitu ya, belajar teknik akuntansi sektor publik, gitu ya. Nah, itu kan nanti ada di laporan itu yang berbeda, gitu ya, dari anggaran yang sudah dibuat. Ya, paling tidak kalau dia menggunakan teknik akuntansi anggaran, gitu ya, mestinya lebih rendah dari anggaran. Gitu, umumnya lebih rendah, ya, walaupun secara teori bisa saja lebih tinggi, gitu ya. Tetapi mungkin secara praktek, ya, kita saat ini itu
lebih sulit ya, yang lebih memungkinkan gitu ya, lebih realistis itu adalah lebih rendah dari anggaran karena pemerintah mencari pengeluaran yang lebih efisien dibandingkan dengan anggaran yang sudah dibuat. Ya, tentu dengan kualitas yang sama. Nah, ini setelah adanya analisis varian, ya baru dilakukanlah semacam identifikasi tentang penyebabnya atau sumbernya. Kemudian non finansial, ya ada berbagai macam teknik yang bisa digunakan, ya ada balance scorecard atau ada pengukuran non finansial yang lainnya. Ya. Contohnya membuat Pak? Ya. Apa yang nanya? Nah, ya jadi pengukuran ya yang non finansial ya, misalnya kalau yang sifatnya non finansial ya, misalnya berapa jumlah masyarakat yang bisa terlayani, gitu ya, itu kan sifatnya kan non finansial. Kalau finansial kan kaitannya dengan ini anggaran yang sudah dibuat, gitu kan ya, anggaran ini sudah dibuat, kemudian bagaimana pertanggungjawabannya, gitu ya. Nah, kalau yang non finansial misalnya adalah apa yang ada di pemerintah sekarang, misalnya indeks, gitu ya, misalnya indeks kemiskinan, gitu misalnya, gitu ya, inflasi. Nah, ini adalah informasi-informasi yang sifatnya non finansial atau pengukuran kinerja yang nanti sifatnya adalah non finansial. Ya, tercapai nggak target inflasi yang sudah ditentukan? Tercapai nggak target kurs misalnya, target nilai tukar gitu ya, atau target penurunan tingkat kemiskinan misalnya gitu. Target pelayanan misalnya ini sudah dianggarkan 1.000 gitu ya, atau 1 juta KTP baru. Nah, kemudian tercapai nggak pelayanan kepada masyarakat untuk menyalurkan atau pembuatan 1 juta KTP misalnya. Nah, ini kan kinerja yang sifatnya non finansial, gitu ya. Nah, itu bisa ditentukan sesuai dengan tujuan dari organisasinya ya. Oke ya, itu ya informasi yang sifatnya non finansial. Balance scorecard ya, ini kan sebenarnya teorinya dari privat gitu ya. Jadi ada dari 4 aspek dalam balance scorecard ini ya. Nah, ini kita bisa lihat nih non finansialnya. Yang finansial ini nomor 1 kan, perspektif finansial. Ya, capaian-capaian finansial. Nah, ini ada yang berkaitan dengan customer, ya customer kalau dalam hal ini berarti masyarakat, ya kalau sektor publik. Bagaimana perspektif masyarakat, ya misalnya tugas pemerintahnya ramah atau tidak, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat datang kepada instansi pemerintah, gitu kan ya. Kita ada penjelasan nggak di situ? Kita harus datang kemana, kemudian kita harus bertemunya dengan siapa, itu jelas nggak di situ misalnya. Kalau misalnya yang paling sederhana sekarang ini misalnya kalau kita datang ke bank, ya pasti yang menegur duluan siapa nih? Ya biasanya kalau datang ke bank itu biasanya security. Gitu ya, dan security hampir tahu semuanya ya. Kalau sekarang kalau kita lihat di bank misalnya security itu, Bapak keperluannya apa? Saya mau buat rekening baru, dia kasih tahu, gitu ya. Mau ada masalah, dia akan kasih tahu harus datang kemana, gitu ya. Misalnya itu. Nah, ini kan adalah masalah pelayanan, ya pelayanan. Jadi nggak ada resepsionis lagi, gitu ya, untuk tempat bertanya ya. Biasanya kalau di bank sekarang nggak ada resepsionis. Yang ada adalah security dan dia bisa menjelaskan semua keperluannya, gitu ya.
Nah, itu misalnya gitu. Nah, ketika kita masuk ke instansi pemerintah, ya, misalnya di kelurahan, di kecamatan, atau mungkin dinas, gitu. Nah, ini jelas nggak kita datang ke sana, gitu ya. Kemudian kita punya sesuatu keperluan. Nah, itu kita jelas bisa bertanya ke siapa. Atau sebelum kita bertanya, orang udah bertanya dulu, gitu ya. Ada keperluan apa, nanti diarahkan kemana, gitu ya. Nah, ini adalah perspektif ya, salah satu aspek di dalam balance scorecard. Ya, ini kan sifatnya non finansial. Kemudian efisiensi proses internal. Ya, apa nih efisiensi proses internal? Ya, efisiensi proses internal. Ya, ketika kita melakukan urusan X misalnya, itu sudah jelas SOP-nya. Ya, jadi tidak Bapak datang ke sana, nanti dari situ disuruh balik lagi, seperti itu. Nah, ini kan berarti ada proses internal yang tidak efisien. Kemudian perspektif dalam pembelajaran dan pertumbuhan, ya, learning and growth perspektif. Ya, ini juga organisasi ini, gitu ya, organisasi pemerintah ini harus selalu, atau organisasi apapun, dia harus selalu melakukan evaluasi diri, gitu ya. Jadi ketika ada proses misalnya yang kurang baik, kemudian dia melakukan perbaikan. Jadi belajar dari apa yang sudah dilakukan. Ya, kemudian dia bisa meningkatkan kualitasnya, ya, sehingga tumbuh menjadi organisasi yang akuntabel dan dipercaya. Gitu ya. Jadi ada nggak di lembaga ini proses pembelajaran dan pertumbuhan ini, gitu ya. Nah, ini adalah aspek-aspek ya. Jadi kalau kita bisa lihat dari balance scorecard ini, finansial ini hanya salah satu aspek. Ya, walaupun biasanya memang finansial yang paling ditanya pertama itu memang biasanya finansial, gitu ya. Oke, ya, itu kemudian tadi key variable ya, variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor yang menjadi keberhasilan ya, atau ya penyebab kesuksesan dari organisasi. Gitu. Jadi faktor kunci yang menjadi keberhasilan. Artinya apa? Kalau misalnya kita laksanakan satu hal ini, misalnya gitu ya, maka yang lainnya itu akan ikut, gitu ya. Kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan variabel kunci. Gitu ya. Apa sih misalnya? Misalnya kalau kita organisasi itu membiasakan, gitu ya, misalnya tepat waktu atau disiplin, gitu ya, atau kebersihan, gitu ya. Nah, maka itu akan merubah habit, gitu. Atau misalnya membiasakan diri memberikan salam, misalnya gitu ya. Nah, itu akan membuat habit orang, misalnya itu menjadi bagus. Ketika habit orang menjadi bagus atau baik, maka komunikasi menjadi lancar. Gitu ya. Karena komunikasi menjadi lancar, dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu kira-kira itu contoh, yaitu berarti apa variabel kunci yang harus ditemukan oleh manajer, ya, organisasi publik. Bisa jadi setiap organisasi itu bisa jadi beda-beda ya, karena ada faktor budaya, ada faktor latar belakang orang-orang, gitu ya, ada karakteristik dari jenis pelayanannya dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini variabel kunci yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, ini jadi misalnya variabel kunci itu ya karakteristiknya ya menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. Ya, itu tadi ya. Jadi misalnya berkaitan dengan disiplin anggaran. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengalaman nih di organisasi ya, misalnya anggaran
di mana nih? Mungkin yang pernah jadi bendahara gitu ya, dimanapun ya, di UKM ataupun di mana. Ya, misalnya bidang atau seksi tertentu gitu ya. Ketika dia mau meminta uang, itu kan harus melakukan LPJ. Ya, misalnya, oh saya mau ada kegiatan kunjungan. Ya. Nah, maka itu harus dipersiapkan gitu ya. Dipersiapkan misalnya proposalnya, berapa anggaran yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian disampaikan misalnya maksimal seminggu sebelum kegiatan dilaksanakan. Gitu ya. Kemudian setelah dilaksanakan langsung membuat LPJ ada batas waktu. Ya, misalnya 3 hari, 5 hari setelah kegiatan selesai, LPJ harus sudah diserahkan ke bendahara. Nah, ini habit ini bisa terjaga atau tidak? Gitu. Misalnya dalam prakteknya ternyata pada nggak laporan, mintanya dadakan, misalnya gitu. Ya, nanti sore mau berangkat, mintanya pagi-pagi. Nanti kalau misalnya nggak dikasih dananya, bilangnya ini menghambat kegiatan organisasi, misalnya begitu ya. Terus pas sudah dikasih karena dadakan, kemudian besoknya atau ternyata LPJ-nya tidak kunjung diserahkan, ya tidak kunjung dilaporkan. Kemudian seminggu kemudian mau kegiatan lagi, LPJ yang lama belum. Nah ini jadi kira-kira apa masalahnya? Ya, apa masalah yang timbul di dalam proses organisasi ini? Gitu ya. Nah, kemudian faktor pemicu apa yang bisa kita dorong gitu ya, misalnya agar si pelaksana organisasi ini gitu ya, itu bisa memenuhi SOP atau aturan. Ya, misalnya kalau LPJ belum disampaikan nggak boleh minta anggaran lagi atau dana lagi, misalnya seperti itu. Nah, ini apa nih variabel kunci yang bisa ditentukan. Jadi bisa jadi ini berbeda-beda dalam setiap organisasi. Ya, kemudian variabel kunci ini bisa jadi berubah-ubah gitu ya. Ya, volatile itu turun naik gitu ya. Jadi berubah ya, bisa saja berubah ya. Yang ini sudah berhasil diatasi yang tadi, kemudian nanti masalah yang lain. Ada masalah lagi yang lain, maka harus ditemukan lagi variabel kunci apa yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Gitu ya. Jadi organisasi ini pasti akan dinamis ya. Ya, kemudian perubahannya juga tidak dapat diprediksi. Gitu ya. Jadi meskipun sudah dilakukan perbaikan gitu ya, improvement gitu ya, istilahnya kalau dulu di swasta gitu ya, pengalaman di swasta itu setiap ada kejadian gitu ya, setiap ada kejadian yang menyebabkan defect misalnya atau kesalahan gitu atau kecelakaan ya atau kegagalan di dalam proses gitu ya, maka pada saat itu ya harus langsung melakukan perbaikan, harus langsung mengusulkan perbaikan misalnya SOP ya, standar operating prosedurnya atau persyaratan-persyaratannya atau fasilitasnya ya harus langsung dilakukan perubahan ya supaya kejadiannya tidak terulang lagi. Gitu. Nah, itu variabel kunci apa? Variabel kunci misalnya itu sebagai apa? Bentuk respon yang cepat. Jadi begitu ada kejadian ya variabel kuncinya adalah harus ada respon yang cepat. Ya, respon terhadap apa? Terhadap apa yang menyebabkan misalnya terjadi defect atau kecelakaan. Apakah SOP-nya, apakah fasilitasnya atau sarananya. Ya, misalnya, ini jalan pintunya terlalu sempit ternyata. Nah, gitu ya. Misalnya berarti harus langsung dilakukan sehingga sering terjadi kesulitan orang di dalam mobilitas misalnya. Nah, langsung dibuat usulkan untuk melakukan ya perbaikan. Gitu ya. Nah, ini adalah karakteristik dari variabel kunci. Ya, kemudian jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera. Ya, ini ya tadi. Jadi kalau ada perubahan terhadap variabel kunci ataupun terhadap prosesnya, bisnis prosesnya,
ya harus dilakukan tindakan yang segera. Kemudian variabel ya tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun antara, ya variabelnya bisa diukur langsung gitu ya. Jadi misalnya terjadi kecelakaan tadi ya, defect atau kecelakaan itu apakah memang karena apa nih? Karena langsung misalnya memang rodanya memang sudah rusak misalnya gitu. Atau ini karena lemahnya kontrol, ya tidak pernah dicek, tidak pernah di maintenance, tidak pernah di service misalnya gitu. Nah itu ya, jadi tidak langsung. Nah jadi alat ukurnya yang langsung seperti apa, yang tidak langsungnya apa yang harus dilakukan. Ya seperti perubahan SOP itu kan juga bisa berkaitan dengan langsung atau tidak langsung. Oke ya. Nah itu variabel kunci ya. Nah, kemudian juga peranan dari indikator kinerja ya dilakukan dengan mengembangkan variabel kunci yang sudah teridentifikasi menjadi indikator kinerja. Gitu ya. Jadi ketika kita sudah menemukan variabel-variabelnya, maka kita segera menjadikan variabel itu sebagai ukuran kinerja. Gitu ya. Oke, kemudian ini pertimbangan ya ketika menentukan indikator kinerja, ini ada biaya, ada pemanfaatan ya. Biaya jelas ya, selalu yang paling pertama, cost of service, kemudian ada pemanfaatan atau utilization, penggunaan ya, kualitas dan standar pelayanan. Nah, ini tadi ya, kualitas dan standar pelayanan itu misalnya pelayanan ini dilakukan dalam jangka waktu berapa hari. Ya, kemudian bagaimana petugas yang melakukan pelayanan, ya, cara berbicaranya, cara menegurnya, gitu ya. Nah, coba sekali-sekali ya, misalnya perhatikan ketika coba aja telepon pengaduan, gitu ya, nah, atau telepon call center, misalnya gitu, yang ada pembicaraan orangnya berbicara, gitu ya, atau ya sumber informasi gitu ya. Nah itu pasti mereka ada standar pelayanannya ya, misalnya ketemu ya selamat siang, selamat pagi, nanti pertanyaan dari siapa gitu ya, kemudian pertanyaan keperluannya apa gitu ya. Nah, kemudian cara menjawab pertanyaannya dan sebagainya. Kemudian cara menutup pembicaraannya. Gitu ya. Jadi coba nanti sekali-sekali diperhatikan gitu ya. Ini untuk melihat misalnya standar gitu ya, yang kita bisa lihat gitu ya. Ya, biasanya kalau telepon itu dia nunggu sampai kita yang nutup misalnya gitu ya. Kalau dia nutup duluan, nah itu kayaknya salah gitu ya. Nah, biasanya menunggu sampai kita yang mengakhiri gitu ya pembicaraan. Gitu ya. Nah, jadi ini ada hal-hal gitu ya yang perlu diperhatikan ya ketika kita membuat indikator kinerja. Kemudian cakupan. Ya, ini juga cakupannya harus jelas ya. Si A ini tugasnya apa saja? Gitu ya, si A ini tugasnya apa saja? Jangan sampai nggak jelas gitu ya. Sehingga dia bisa meningkatkan kualitasnya di dalam melakukan pelayanan ini. Gitu ya. Kemudian kepuasan ya dari masyarakat yang dilayani. Gitu ya. Kalau biaya itu biasanya diukur di dalam unit cost ya, biaya unit. Gitu ya. Misalnya untuk melakukan pembangunan gitu ya. Gitu ya. Misalnya untuk membangun gedung sekolah gitu ya, yang tapak gitu ya. Nah, ini biasanya biayanya adalah misalnya berapa juta per meter persegi. Gitu ya. Jadi untuk lokal gedung sekolah yang luasnya misalnya berapa
6 kali 9 atau 7 kali 9 itu berarti membutuhkan biaya sekian. Gitu ya. Bentar. Ya, jadi kalau sudah berkaitan dengan biaya itu biasanya ada standar biaya unit, ya, cost, unit cost. Ya. Kemudian indikator penggunaan ini membandingkan antara supply service dengan public demand. Ya, jadi kalau ada penggunaan misalnya fasilitas gitu ya, misalnya kita membuat jembatan gitu ya. Nah, tentu harus ada analisa dulu gitu ya, kemampuan keuangannya pemerintah gitu kan. Kemudian yang kedua juga adalah memperhatikan kebutuhan yang akan lewat gitu ya. Apakah di situ akan lewat kendaraan besar atau hanya kendaraan kecil. Ya, tentu kalau misalnya nggak ada, ini di sini hanya kendaraan-kendaraan kecil aja. Nah, tentu kita bisa menilai tingkat kekuatannya. Gitu ya. Jadi ini kalau masalah penggunaan ya membandingkan dengan kemampuan pemerintah dan kebutuhan dari masyarakat. Ya. Ya, kemudian kualitas dan standar pelayanan. Nah, ini memang relatif gitu ya. Relatif ya, tapi sekarang ini dengan perhatian publik gitu ya yang cukup tinggi ya terhadap pelayanan gitu ya. Nah, ini biasanya ukuran atau perbandingannya itu bisa dicari gitu ya. Misalnya kita bisa dengan mudah membandingkan pelayanan di Bank X dan Bank Y gitu ya. Atau dinas di kota kabupaten X dan dinas di kota kabupaten Y misalnya. Nah, jadi memang kualitas dan standar pelayanan ini gitu ya, ini memang cukup sulit ketika kita akan menentukan. Biasanya ketahuannya ketika sudah terlaksana gitu ya. Ketika sudah terlaksana gitu ya, loh kok ternyata ketika masyarakat mau datang ke kantor itu dia kehilangan bingung mau nanya kemana. Nah, gitu ya. Jadi memang ketika menentukan di awal itu memang sesuatu yang cukup sulit. Kemudian indikator kepuasan, ya ini biasanya juga ada survei gitu ya dan sebagainya. Ya, itu bisa di. Ya, kemudian tadi juga value for money ya dalam pengukuran kinerja ya. Tadi juga disampaikan ya. Ini kira-kira kenapa kok value for money gitu ya? Apa artinya value for money ini apa nih? Ya, kira-kira apa? Yang kelompok yang presentasi, ya tadi juga yang presentasi juga sama ya, kira-kira kan materinya sama. Kenapa dia menjadi inti dari pengukuran kinerja organisasi pemerintah atau organisasi publik? Gimana kira-kira? Atau yang lain yang mau jawab? Apa maksudnya gitu? Mungkin ada yang lain. Karena untuk mengevaluasi kinerjanya, kinerja keuangannya dari segi keuangannya, dari segi non finansial maupun finansialnya. Value for money ini maksudnya apa nih value for money? Di mana? Tadi yang presentasi juga
Saya mau nanya tadi sebenarnya gitu ya. Jadi kenapa value for money gitu? Mungkin Ustaz begini, karena value for money ini apa ya, menjadi sangat penting itu karena dari indikatornya ya, indikatornya ada beberapa. Pertama itu dari segi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas gitu. Terus juga dari segi indikatornya juga ada alokasi biaya dan kualitas pelayanan. Nah, jadi kalau misalkan dari situ menjadi sangat penting karena value for money itu mencakup apa namanya? Mencakup seluruh apa namanya sih? Mencakup seluruh indikator gitu untuk pengukuran kinerja di sebuah perusahaan gitu. Dari mulai inputnya ke outputnya gitu. Mungkin begitu, Ustaz. Lain ada yang mau menambahkan? Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Mau lihat presentasi yang tadi boleh, mau lihat referensi di buku juga ada gitu. Mungkin gitu kali ya Pak, kalau misalnya value for money kayak, jadi suatu perusahaan itu kayak kan sudah sesuai dengan, udah membuat anggaran dananya gitu. Mungkin dalam pengukurannya ini sudah sesuai gitu, atau dengan yang pelaksanaannya itu sesuai dengan anggaran, makanya bisa diukur mungkin. Atau udah memenuhi value. Ya. Yang lain ada lagi yang mau berpartisipasi? Saya mau coba, Pak. Saya mau nyoba, boleh? Ya. Ya. Di sini kan disebutnya value for money merupakan inti pengukuran kinerja. Berarti sebenarnya ya value for money itu juga indikator kinerja juga gitu. Cuma yang jadi perbedaan apa gimana ya? Di sini kan pertanyaannya apa perbedaan ukuran dan indikator ya? Mungkin di ini menurut saya sih, dan setelah saya baca-baca juga. Jadi kalau di value for money ini menginginkan gitu, atau manfaatnya adalah agar bagaimana di sektor publik ini bisa seefektif mungkin. Nah, sebut apa ya, definisi dari efektif itu adalah ketika telah bisa mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan biaya input yang paling sekecil-kecilnya untuk mencapai output yang semaksimal mungkin gitu mungkin ya Pak. Ya. Yang lain ada lagi? Coba kalau di bisnis kita pakai istilahnya apa biasanya? Kalau di bisnis? Value of money apa for money sih? Of money. Yang kalau di bisnis profit, loss and profit. Keuntungan kan ya Pak? Laba dong. Itu ya kalau umumnya value for money ya, efisiensi. Oke ya, tadi sih hampir semuanya sih menjawab sudah sudah satu arah gitu ya. Intinya kan dia harus efisiensi, harus efektif gitu ya. Nah, mungkin yang paling yang pertanyaan saya itu adalah kenapa kok kelihatannya kok ada penekanan khusus gitu ya, value for money. Artinya apa sih value for money? Kira-kira nilai dari nilai dari nilai uang Pak. Gitu. Kenapa? Atau manfaat gitu ya, kira-kira gitu ya. Kalau kita nilai kayaknya ini ya.
lebih aplikatif manfaat gitu ya, manfaat dari uangnya gitu. Nah, kira-kira apa sih gitu ya, selain tadi udah benar ya, efektivitas, efisiensi gitu kan ya. Nah, terus kenapa ada penekanan ya? Karena di swasta juga pasti pakai hal yang sama. Ya kan di privat ya, di bisnis ya, bisnis yang sifatnya privat kan juga ada efisiensi, ada ekonomis, sama gitu ya. Sama-sama ada efisiensi, ada ekonomis, ada efektif. Gitu. Nah, kira-kira kalau di organisasi pemerintah gitu ya, mengambil istilah kalau di swasta gitu ya kan, mungkin kan time value of money gitu ya. Jadi apa? Uang gitu ya. Cepat digunakan, kira-kira gitu kan ya. Harus cepat digunakan, jangan sampai idle, jangan sampai nganggur, nanti nggak menghasilkan uang, kira-kira begitu ya, secara gamblangnya. Gitu ya. Nah, tapi kalau di organisasi pemerintah ini, ya penekanannya pada pemanfaatan lah, kira ya, value for money itu lebih bagaimana kemanfaatan dari uang. Ya, sama efektif, efisien. Nah, kira-kira kemana arahnya gitu ya? Kenapa di sektor publik ini menggunakan value for money? Gitu. Jadi sebenarnya itu maksud dari pertanyaan saya. Pak Azam mau coba jawab boleh? Ya, silakan. Kalau menurut saya kenapa pakai value for money ini? Pertama kan dia tadi kayak udah bilang dia penekanannya di ekonomi, efisiensi sama efektivitas. Nah, gunanya itu untuk mendorong kesadaran gitu organisasi sektor publik ini terkait kalau ini tuh uang publik gitu, Pak. Nah, jadi pelaksanaannya tuh untuk pelayanannya itu harus ditingkatkan gitu dan sesuai sama sasarannya. Kalau di sini menurut Mardiasmo tahun 2002, manfaat value for money itu bagi sektor publik dan masyarakat ada 5. Yang pertama meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. Yang kedua meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan ini. Yang keempat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Dan kelima, meningkatkan kesadaran akan uang publik atau public cost awareness sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Gitu, Pak. Ya, nah, ya. Jadi yang bisa saya tangkap gitu ya, atau yang kaitannya kenapa kita value for money, karena memang penekanannya apa? Ini adalah dana publik, gitu ya. Berbeda dengan dana privat, gitu ya. Kalau dana privat, maka ketika terjadi inefisiensi, gitu ya, yang rugi kan hanya si pemiliknya, privat, gitu ya. Secara ininya ya, secara garis besarnya gitu ya, secara garis besarnya kan si pemiliknya ini ya ketika terjadi keborosan, inefisiensi, tidak efektif gitu ya. Nah, ini kan kepentingannya lebih kepada kepentingan privat gitu. Nah, tetapi di dalam sektor publik ini gitu ya, kan dana yang dipakai ini adalah dana masyarakat. Ya, dikumpulkan dari misalnya pajak, retribusi, iuran barangkali gitu ya. Nah, ini adalah yang sifatnya adalah paksaan gitu ya. Kan kalau pajak, retribusi, iuran itu kan sifatnya paksaan. Kita harus punya KTP gitu ya. Kita harus punya izin tertentu misalnya gitu ya. Harus ada, kalau enggak kita tidak bisa beraktivitas. Ya, kendaraan harus ada plat nomornya, setiap tahun harus bayar gitu ya. Nah, itu kan pungutan yang merupakan pemaksaan dari undang-undang. Gitu ya. Kita tidak mendapatkan kompensasi secara langsung atau tidak mendapatkan manfaat gitu ya. Ya ada yang retribusi mungkin ada manfaat langsung gitu ya. Nah, tapi kan pada
dasarnya tadi ini adalah uang publik yang dipungut berdasarkan undang-undang, peraturan gitu ya. Nah, jadi sangat penekanan sekali gitu ya bahwa artinya dana ini harus memang benar-benar manfaatnya kembali kepada masyarakat. Gitu ya. Jadi ini yang menjadi latar belakang gitu ya atau dasar gitu ya kenapa di sektor publik ini kita menggunakan istilah value for money. Gitu ya. Nah, baru nanti bagaimana supaya bermanfaat ya harus tepat sasaran tadi gitu ya. Ya ini harus ada prioritas dong gitu ya. Kalau yang orang seperti misalnya peraturan ya, misalnya peraturan perundang-undangan atau apapun gitu ya. Nah, itu adalah biasanya mengatur ya sesuatu yang misalnya tidak bisa dijangkau oleh orang. Misalnya undang-undang perumahan gitu ya. Yang lebih banyak diatur adalah apa? Bagaimana agar masyarakat yang tidak mampu gitu ya, masyarakat yang kurang kemampuannya itu bisa punya tempat tinggal yang layak. Nah, sehingga uang negara, uang pemerintah itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan itu. Kalau orang yang duitnya banyak, ya misalnya gitu ya, yang orang kaya, orang berkemampuan, gitu ya, tentu dia nggak ada masalah mau rumah mahal, mau rumah apa, mungkin dia mampu untuk melakukan untuk membelinya. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah, gitu. Nah, disinilah perlu ketika kita berbicara dana pemerintah ini harus benar-benar bermanfaat kepada masyarakat ini, gitu ya. Nah, jadi itu yang melatar belakangi value for money. Ya, sehingga tadi kalau kita kaitkan dengan kinerja, ya, berarti sudah kaitannya ke sana juga ya, bagaimana pelayanan pemerintah ini bisa melayani tadi ya untuk menjadi gap penengah gitu ya, memperkecil gap gitu ya agar masyarakat yang entah secara ekonomi, secara pengetahuan gitu ya itu kurang gitu ya, atau misalnya dia aksesnya tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, tetapi bisa tetap terlayani oleh dana yang merupakan milik publik ini. Karena bagaimanapun juga ya secara langsung dan tidak langsung gitu ya, kita secara umum gitu ya masyarakat itu pasti ada kontribusinya juga gitu ya kepada pemerintah ya, apakah dalam bentuk pajak gitu ya, apakah dalam ya kalau sudah belajar pajak misalnya gitu kan ini meskipun kita bukan biasanya kalau di pelajaran pajak gitu ya, meskipun ini bukan pajak penghasilan misalnya ya, nah kita membeli barang saja itu di dalamnya sudah mengandung unsur pajak. Artinya masyarakat pun yang membeli barang yang di dalamnya mengandung unsur pajak, ya paling tidak PPN misalnya, itu kan berarti ikut berkontribusi, ya, memberikan sumbangan kepada negara. Ya, nah, jadi itu nanti melalui perputaran ekonomi dan sebagainya. Ya, jadi itu value for money. Ya, kemudian apalagi yang selanjutnya. Ya, mekanisme mekanisme dalam menentukan atau penentuan indikator kinerja membutuhkan. Ya, ini udah saya kira ini ya tinggal dipahami ya, sistem perencanaan dan pengendalian gitu ya. Ya, spesifikasi teknis dan standar. Ya, jadi ketika menentukan indikator kinerja, ya kemudian kompetensi teknis dan profesional, mekanisme ekonomi dan pasar, kemudian sumber daya manusia. Ya, jadi ini saya kira umum ya, tadi juga sudah ada yang lain lagi.
Ya, kemudian kriteria pokok manajemen publik, ekonomi, efisiensi, ya, saya kira efektivitas dan harusnya akuntabilitas publik. Ya, ini value for money tadi apa? Ekonomi, ya, ekonomis. Nah, ekonomis ini apa? Berkaitan dengan pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik. Nah, gitu ya. Jadi selalu ada batasnya ya. Jangan dengan harga serendah-rendahnya dengan kualitas setinggi-tingginya, gitu ya. Itu jangan bawah nggak ada batas, atas nggak ada batas. Ya, jadi salah satu harus ada batas. Jadi pemberian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu. Nah, ini kan ada batas dengan harga yang paling efektif atau paling terbaik, gitu ya. Nah, jadi kualitasnya sudah ditentukan dulu, jangan kualitas yang paling baik dengan harga yang paling murah, gitu ya. Nggak bisa ya membuat ukuran seperti itu, tidak bisa, gitu ya. Tetapi kita batasi, apakah mau batasi harganya, gitu ya, atau batasi kualitasnya. Ya, biasanya kalau di anggaran pemerintah itu yang dibatasi adalah speknya, ya, spesifikasinya tadi ini ya. Nah, spesifikasinya ditentukan. Misalnya kita mau membangun jembatan, spesifikasi jembatan ini adalah untuk menahan beban sebesar sekian ribu ton. Ya, berarti hanya hanya kendaraan kecil, tidak ada kendaraan besar. Nah, maka harga terbaiknya berapa? Gitu ya, harga terbaiknya berapa? Itu adalah ekonomis ya. Kemudian efisiensi, ya, output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang rendah. Nah, itu juga ya. Kalau efisien itu berarti outputnya sama, gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk menghasilkan 1000 kita butuh 700 biayanya, ya, untuk menghasilkan 1000 penjualan misalnya gitu ya. Ya, kita membutuhkan cost 700. Nah, efisien itu ternyata cost yang kita butuh, produknya tetap seharga 1000, tapi cost-nya cukup 650. Ya, itu efisien. Berarti kita berhasil efisien. Ya, kualitas produknya itu tidak, output-nya itu tidak berubah. Tetapi biaya untuk mencapai output-nya itu yang bisa kita tekan. Itu artinya efisien. Itu ya. Kemudian efektif, ya, kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Gitu ya. Nah, jadi tercapai. Nah, itu adalah efektif. Ya, kontribusi dan sasaran atas hasilnya itu tercapai. Ya, seperti misalnya kita ditargetkan untuk melayani 1000 masyarakat. Ya, tercapai 1000 masyarakat. Gitu. Itu berarti efektif. Berarti program ini berarti berjalan efektif. Kalau ternyata program ini sudah dijalankan dengan perencanaan, gitu ya, pengendalian, gitu ya, aktivitas, ternyata ya misalnya target layanan SIM misalnya gitu ya. Layanan SIM adalah berhasil bisa melayani 1000 orang, gitu. Nah, kalau 1000 orang itu ternyata bisa dilayani di mana? Samsat misalnya gitu ya. Nah, di mana? Di Samsat, di tempat pembuatan SIM gitu ya, misalnya gitu. Nah, tapi di tempat pembuatan SIM, kalau misalnya kita menaikkan target menjadi 1.500 misalnya, mungkin tempat pelayanan SIM hanya bisa orang datang hanya mencapai 1000. Maka kemudian apa? Kemudian jemput bola, membuat pelayanan SIM bergerak, datang ke mall, datang ke tempat keramaian. Nah, itu mungkin itu dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas. Gitu ya, output-nya harus dicapai. Ya, entah itu berkaitan dengan kemudahan atau target layanan kepada masyarakat. Nah, ini ya. Jadi ekonomi berkaitan dengan nilai input,
ya kira-kira. Kemudian efisiensi berkaitan dengan output, gitu ya. Kemudian efektivitas juga berkaitan dengan output, gitu ya. Nah ini kita bisa lihat ya, ini harusnya proses ya ada di efisiensi. Oke ya. Ya, saya kira ini masih ada penjelasannya ya. Pengukuran ekonomis mempertimbangkan masukan yang dipergunakan, ya, meskipun ekonomi itu sifatnya ukuran relatif, gitu ya. Artinya ya yang bisa menentukan ditentukan dari awal, gitu ya. Jadi kita bisa biasanya kita tentukan dulu dari awal, ya sejak awal. Jadi karena itu kan relatif ya, tidak semuanya sama. Jadi kalau tidak ditentukan dari awal, ya tentu akan sulit kita untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja. Ya, misalnya tadi yang saya contohkan untuk membangun bangunan sekolah, nah itu sudah ditentukan dengan luasnya, itu berarti spesifikasi ya, ruangan kelasnya itu harus misalnya minimal 6x8 atau 6x9 dengan kualitas bahan bangunan seperti apa. Nilainya adalah misalnya 1 juta atau 1,5 juta per meter, gitu ya. Nah itu jadi dibuat ukuran-ukuran spesifikasinya. Ya, kemudian efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Nah itu tadi ya contohnya ya, outputnya biaya menghasilkan 1.000, kemudian biaya yang distandarisasi, yang direncanakan atau anggarannya 700. Berarti kan itu 70%. Gitu ya. Berarti ada ternyata kita berhasil dengan biaya 650. Berarti ada efisiensi sebesar berapa? 50. Gitu ya, dibandingkan dengan biaya yang 700. Ya, jadi dibuat dengan persentase. Ya, efektivitas ya berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Itu tadi ya. Ketika sekarang ingin mencapai pelayanan SIM 1.500. Ya, berarti harus ada program lain yang dijalankan. Karena kalau hanya mengandalkan tempat pelayanan SIM misalnya di kantor polisi atau di tempat yang sudah ditentukan, itu hanya 1.000 yang datang orang nanti. Maka harus ada tambahan program yang lain untuk mencapai efektivitas ini, gitu ya. Ya, pengukuran outcome ya, hasil ya, merupakan dampak dari program atau kegiatan masyarakat. Ya, outcome itu hasilnya. Ya, hasil dari pencapaian tujuan. Ya, kalau output itu kan lebih kepada produknya, kalau outcome mungkin lebih kepada nilainya. Oke ya. Nah, ini indikator kinerja ada perbandingan ya dengan tahun lalu, ada penilaian dari ahli, gitu ya. Kemudian tren ya atau regresi ya dengan alat bantu statistik. Oke, saya kira dari saya itu. Kemudian tadi ada satu pertanyaan tentang utang barangkali ya. Dari siapa tadi yang tanya tentang utang? Nah, jadi apapun itu gitu ya, apakah karena utang atau hal yang lain. Nah, ini biasanya ini yang saya sebutkan tadi ya di sini sudah ada pengukurannya, gitu ya. Nah, jadi sudah ada alat ukurnya dulu, gitu ya. Jadi misalnya ketika kita bicara utang pemerintah besar atau kecil, atau misalnya pendapatannya besar atau kecil, misalnya gitu ya. Nah, ini kan harus ada ukurannya dulu, gitu ya. Misalnya kalau kaitannya dengan utang, misalnya ya, kaitan dengan utang itu ada rasio antara dengan PDB. Misalnya. Nah, rasio ini terpenuhi atau tidak, gitu ya. Kalau kita berpegang misalnya kepada
aturan gitu ya, misalnya rasio ini terpenuhi gitu. Tapi kalau kita berpaku kepada analisis ahli ekonomi, analisis dari mungkin ekspektasi masyarakat gitu ya. Nah, maka tentu pasti akan lebih tinggi ekspektasinya itu dengan aturan yang tersedia ya, umumnya begitu. Ya, misalnya utang tidak boleh lebih dari 30% PDB misalnya gitu ya. Ya, kalau bagi pelaksana tentu selama nggak mencapai 30% berarti saya berhasil. Gitu. Tetapi mungkin kalau penilaian publik, kok ini ngambil pas-pasan sih gitu ya. Kenapa sih apa tidak bisa mendapatkan dana itu dari percepatan ekonomi misalnya gitu kan. Nah, ini kan tentu agak sedikit berbeda. Tapi biasanya hal-hal seperti itu ada indikator-indikatornya. Ya, utang juga setahu saya itu ada indikatornya. Nah, cuma kadang-kadang indikator itu kan juga indikator itu kan juga dibuat berdasarkan riset, ya, berdasarkan perhitungan ekonomi. Ya, misalnya kalau utangnya masih 20%, 30%, itu negara masih berjalan aman. Ya, sama seperti misalnya kita misalnya punya penghasilan 10 juta gitu ya, maka kita boleh pinjam dana atau mengambil pembiayaan ke bank. Ya, biasanya bank ukurannya apa? Ukurannya itu adalah cicilan yang harus kita bayarkan itu maksimum 1/3 dari penghasilan kita. Jadi cicilan per bulan berapa? Ya, itu maksimum adalah 1/3 dari penghasilan kita. Gitu ya. Nah, itu adalah suatu ukuran. Gitu ya. Ukuran standarnya. Gitu ya. Akan dibuat seperti itu. Nah, jadi itu adalah dalam rangka mengamankan. Bisa jadi orang-orang tertentu 50% membayar cicilan dia masih mampu. Orang gajinya 100 juta kok gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, kalau bagi orang yang gajinya 5 juta kan berat ya. Biaya hidup aja udah berapa misalnya begitu. Nah, tapi ini ada ukuran-ukuran standar gitu kan ya yang dibuat berdasarkan mungkin riset atau untuk pengamanan gitu ya, untuk pengamanan ya, karena ada juga kan cerita di mana negara yang misalnya bangkrut. Nah, itu dicek aja dulu itu utang sampai berapa persen dari PDB. Negaranya nggak punya penghasilan lagi, nah, gitu ya. Negaranya nggak punya penghasilan lagi, gitu. Jadi ya seperti kita punya utang, gitu ya, atau seperti orang nggak punya penghasilan, orang nganggur, gitu ya, kira-kira gitu. Seperti orang nganggur, terus gimana cara makannya, gimana beli makannya, gimana transportnya, gitu ya, kalau mau pergi-pergi, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu jadi balik lagi kepada utang gitu ya. Ya, itu ada ukurannya biasanya ya, apakah itu utang ataupun pendapatan ya, pendapatan misalnya pendapatan domestik bruto itu juga seberapa, apakah sudah layak, misalnya kaitannya dengan penerimaan pajak misalnya gitu ya. Nah, apakah penerimaan pajak kita misalnya sekarang ini sudah efektif atau sudah jumlahnya itu memang sudah ideal misalnya gitu. Kalau dibandingkan misalnya dengan apa nih alat ukurnya, PDB apa segala macam gitu ya. Mungkin ada alat-alat ukur yang itu juga ya riset gitu ya, berdasarkan riset. Nah, kemudian para ahli menentukanlah mana jumlah yang layak. Nah, ini juga bisa berbeda pendapat, tapi kemudian pemerintah juga mengambil keputusan, menurut keputusan pemerintah jumlahnya sekian. Gitu ya. Nah, artinya bisa juga itu menjadi bahan perdebatan gitu ya. Oke, tapi intinya kalau sudah keputusan pemerintah, biasanya kalau kaitan dengan hal seperti ini disetujui oleh DPR gitu ya. Oke ya, kemudian pinjaman gitu ya, ini juga ada hal lain ya, misalnya perlunya membina hubungan dengan dunia internasional. Ya, kalau pinjaman atau apakah itu pinjaman internasional ataupun pinjaman dalam negeri, ya pinjaman masyarakat. Ya kan pemerintah juga bisa minjem ke masyarakat kan. Seperti misalnya Jepang juga termasuk tinggi pinjaman pemerintah kepada masyarakat dibandingkan pinjaman luar negeri. Mungkin pinjaman luar negeri juga ada.
Ya, bukan berarti negara maju nggak punya pinjaman, ya ada, tapi mungkin dia lebih besar pinjaman kepada dalam negeri. Dalam negeri itu kepada masyarakat, misalnya obligasi pemerintah, sukuk gitu, itu kan pinjaman kepada masyarakat dalam. Ya, yang jelas nanti penilaian masyarakat itu ini pinjaman harus bisa mendorong PDB meningkat atau mendorong ekonomi masyarakat yang lebih baik. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Ya, nanti atau sampai sini ada pertanyaan masih? Sudah hampir 10:30 ya. Mungkin ada ujian yang lain ya. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, ini berarti perkuliahan terakhir ya. Nanti untuk kuliah terakhir ya, sampai masuk lagi nanti setelah Ramadan, Pak. Ramadan ya, setelah Lebaran ya. Oke ya, jadi nanti untuk bahan UTS-nya ya, atau nanti untuk pengambilan nilai UTS-nya, ya nanti saya akan share ya latihan-latihan atau pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan nanti silakan dijawab. Nanti ada yang sifatnya latihan, ya saya akan sampaikan juga yang kalau UTS paling tidak dalam sepekan ke depan, ya itu akan saya berikan. Nanti yang lain-lainnya kalau latihan dari materi-materi yang sebelumnya ya untuk melatih pemahaman kita tentang materi-materi ini tetap juga akan saya berikan. Ya kalau untuk ujian nanti paling tidak dalam sepekan ke depan ya, dalam sepekan ke depan nanti akan saya berikan. Sifatnya sih ini aja ya sementara ini kalau misalnya tidak ada waktu yang kalau misalnya bisa misalnya Selasa depan, berarti saya akan gunakan waktu sekitar 2 jam ya untuk untuk ujian ya, kalau misalnya memungkinkan gitu ya untuk ujian. Kalau tidak misalnya nanti saya akan berikan dalam bentuk take home yang bisa yang dikumpulkan gitu. Ya, saya kira itu dari saya. Ya, nanti infonya nanti saya sampaikan di grup WA ya. Baik, Ustadz. Oke ya, saya sudah 10:30. Yang lain juga kalian juga mungkin ada ujian yang lain. Saya cukupkan saja ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ya, jadi ya saya cukupkan ya, kurang lebihnya mohon maaf, dan sebelum saya mengucapkan selamat libur, nanti pasti ada selamat ujiannya dulu ya. Paling lambat dalam sepekan ke depan ya kita pasti akan ada UTS. Ya nanti saya juga akan sampaikan ke akademik kalau ada penundaan UTS gitu ya. Oke, saya kira dari saya itu saja. Saya tutup gitu ya. Selamat berpuasa ya, selamat Lebaran, hari raya ya. Karena sudah di kampung semua gitu ya, jadi nggak ada yang pulang kampung ya berarti ya. Oke ya, saya cukupkan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, Pak. Khairan kasihan. Maaf lahir batin, Pak.